Ya, Indi, jadi kira-kira sekitar berapa ya, 7 jam yang lalu, 7 jam lebih yang lalu, tepat tengah hari waktu Washington DC, tepat Senin tengah malam waktu Indonesia, Presiden Barack Obama dilantik untuk menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-44 di pelataran gedung Capitol Hill di Kongres. Dan upacara pelantikan Barack Obama ini berbeda dengan upacara pelantikannya tahun 2009 di mana sekitar 1,8 juta warga menghadirinya. Kali ini warganya atau kerumunan masanya tidak sebesar yang datang pada tahun 2009, yaitu kurang lebih hanya sekitar 600 sampai 800 ribu warga saja. Namun upacara tetap dilakukan dengan hikmat dan Presiden Obama mengambil sumpahnya atau diambil sumpahnya dengan menggunakan dua Alkitab. Alkitab yang pertama adalah Alkitab milik Presiden Abraham Lincoln. Ini adalah Alkitab yang sama yang digunakannya pada tahun 2009 dan juga Alkitab milik Dr. Martin Luther King, tokoh persamaan hak warga atau kaum kulit berwarna di Amerika Serikat. Kenapa ia menggunakan dua Alkitab, dan ini memang merupakan tradisi baru dalam pelantikan di Amerika Serikat? Karena pelantikan Barack Obama sendiri jatuh pada hari Martin Luther King. Jadi begini, sebetulnya Barack Obama itu sudah dilantik 2 kali. Pada hari Minggu kemarin dia dilantik secara tertutup karena memang konstitusi Amerika Serikat memandatkan presiden untuk dilantik pada tanggal 20 Januari. Namun karena jatuh pada hari Minggu, seremonialnya di hadapan publik dilakukan pada hari Senin. Dan kemudian setelah diambil sumpahnya, Presiden Obama menyampaikan pidatonya, dan tema besar pidatonya kali ini adalah sesuai dengan kalimat yang diucapkannya pada menit pertama atau kedua pidatonya, yaitu that all men are created equal. Temanya adalah kesetaraan dan keadilan, dan inilah yang ditekankan Barack Obama dalam pidatonya, dan ini menyangkut berbagai hal, misalnya saja keadilan sosial atau upaya untuk meredam kesenjangan ekonomi di Amerika Serikat. Kita tahu bahwa sekarang Amerika Serikat menghadapi masalah defisit anggaran dan utang yang membengkak. Salah satu agenda Presiden Obama adalah mengurangi defisit tersebut dengan membuat kaum yang kaya membayar pajak yang lebih tinggi. Dan kemudian kesetaraan ini juga disinggungnya dalam hak, misalnya untuk isu pernikahan sesama jenis. Ia ingin memberikan hak yang sama kepada kaum gay dan lesbian untuk bisa diakui di mata hukum pernikahan mereka. Dan inilah pertama kalinya dalam sejarah pidato inaugurasi presiden di mana pernikahan sesama jenis itu diangkat sebagai satu isu besar. Silakan, Indi. Ya, jadi sikap warga Amerika Serikat terhadap pernikahan sesama jenis ini terus berevolusi ya, dan cenderung lebih liberal. Akhir-akhir ini semakin banyak orang yang berubah pikiran, yang tadinya sama sekali tidak mau mengakui pernikahan sesama jenis, sekarang lebih banyak orang mau mengakui atau mau menerima pernikahan sesama jenis. Jajak pendapat yang terakhir menunjukkan bahwa 40% rakyat Amerika Serikat setuju pernikahan sesama jenis, 30% setuju civil union. Ini berarti hanya diakui hak-hak secara hukum tapi tidak disebut sebagai marriage, dan kemudian sisanya menolak. Jadi memang ada satu evolusi, dan saya pikir yang dilakukan Presiden Obama ini adalah satu langkah besar bagi hak-hak kaum gay dan lesbian hari ini, Indi. Ini pertanda bahwa Presiden Obama adalah Presiden Amerika Serikat seperti biasa. Jadi euforia rakyat di masa jabatan pertama memang biasanya menurun pada masa jabatan kedua. Hampir setiap Presiden Amerika Serikat itu dukungan rakyat atau antusiasme rakyat untuk mengunjungi pelantikan kedua biasanya memang tidak sebesar pelantikan pertama. Dan kita juga mesti ingat ya, pada saat tahun 2009 itu kan saat yang benar-benar sangat bersejarah, yaitu presiden birasial, presiden keturunan Afrika pertama bagi rakyat Amerika Serikat. Sehingga wajar jika banyak sekali warga yang ingin hadir untuk mengikuti momentum bersejarah tersebut. Dan untuk kali ini, meskipun udaranya tidak sedingin tahun 2009, saya ingat sekali waktu tahun 2009 melaporkan bersama Anda juga, sungguh sengsaranya saya. Hari ini tidak terlalu sengsara, meskipun demikian rakyat yang datang memang tidak sebanyak tahun 2009, Indi.
Oke, ini hubungan audio antara Washington DC dengan Jakarta putus, tapi sebelum mengakhiri liputan kami, saya akan mengajak pemirsa TV One untuk melihat bagaimana situasi terakhir apa yang sekarang ini sedang dilakukan oleh Presiden Obama dan juga Ibu Negara Michelle Obama yang baru saja selesai mengikuti parade inaugurasi, dan kami sudah punya reporter VOA yang standby di sana, Retno Lestari, silakan. Ya, Betsy, memang baru saja nih parade selesai dan saat ini Presiden Obama dan juga Ibu Negara Michelle Obama menghadiri Inauguration Ball atau malam pesta pelantikan, di mana keduanya akan berdansa seperti 4 tahun lalu. Dan yang juga ditunggu-tunggu oleh masyarakat Amerika adalah gaun apa yang akan dikenakan oleh Ibu Negara. Karena 4 tahun lalu Michelle Obama menggunakan gaun putih yang mengundang decak kagum yang merupakan karya dari Jason Wu. Dan tahun ini pesta inaugurasi yang dihadiri oleh keduanya hanya 2, berbeda dengan 4 tahun lalu yang mereka menghadiri sekitar 10 pesta inaugurasi. Ya, demikian laporan saya dari Freedom Plaza, Washington DC. Kita kembali ke studio di TV One.